lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas FR, pre-review dari SKB, Seleksi Kompetensi Bidang. Kali ini khusus kita bahas mengenai guru IPA untuk CPNS maupun untuk PPPK. Ini FR, berarti ini adalah soal-soal terdahulu yang pernah keluar di tes sebelumnya. Ini baru tes tahun periode kemarin, baru kemarin banget. Kemungkinan besar soalnya tuh mirip seperti ini. Jadi disimak ya. Ini dari Saryani Karahman. Alhamdulillah saya sudah seleksi tes SKB kemarin. Di sini lihat tanggalnya Desember 13, 2018. Ambil formasi guru IPA di salah satu Pemkab Pemerintah Kabupaten Sulawesi Tengah. Terima kasih untuk FR-nya teman-teman. Banyak yang keluar di soal-soal saya kemarin dan alhamdulillah saya nomor urut 1 di sekolah yang saya ambil. Soal dari 1 sampai dengan soal 30 itu merupakan soal pedagogik. Pedagogik ya, berarti materi ini tentang gurunya. Materi keguruan atau pedagogik. Sebagian besar soalnya tentang apa yang harus kita lakukan kalau menjadi guru. Apa yang harus dilakukan menghadapi kasus-kasus yang terjadi. Ada soal menghadapi kasus anak yang tidak diterima teman-temannya di kelas. Sikap guru harus bagaimana? Saya banyak soal tentang penilaian, penggunaan ICT dalam pembelajaran. Saya tadi dapat tentang fitur e-solving pada pembelajaran pariwisata. Ditanya apa kegunaannya. Ada juga mengenai RPP, PTK, remedial. Pokoknya kalau yang sudah baca modul PLPG pasti bisa jawab soal-soal pedagogiknya. Kuncinya ada di modul PLPG. Nah, lanjutannya mulai dari nomor 31 sampai 31 sampai dengan 100 masuk soal bidang. Ini dinamakan dengan kompetensi profesional. Kalau daftarnya IPA berarti yang keluar adalah tentang IPA. Di sini, ini kan kita bahas IPA, dibagi biologinya. Biologi itu ada ekosistem, ada gambar, padang rumput, ada kuda, terus ditanya penyusunannya apa. Bioteknologi sesuai etika. Saya ditanya kecualinya. Bakteri pengomposan, bakteri yang merugikan manusia, reagen-reagen makanan, lambang bahan berbahaya di lab, kultur jaringan, vaksin, menghitung gen heterozigot resesif. Pokoknya sebagian besar FR-nya banyak yang keluar. Fisika. Fisika yang keluar adalah angka penting, besaran turunan, gaya gesek, gaya statis, persamaan gelombang, sudut radian, mencari luas penampang, menentukan kutub pada magnet buatan, menghitung biaya pemakaian listrik di rumah, ranking listrik RLC, hitung kuat arus, Archimedes, gaya tegangan tali, cahaya, hitung GGL, banyak, udah lupa yang lainnya. Ini aja udah banyak ya. Sedangkan kimia, yang keluar adalah menghitung pH, asam basa, ikatan kovalen, pH berdasarkan indikator, ketetapan Kc, faktor yang mempengaruhi laju reaksi, isomer, ikatan antar molekul, dan persamaan reaksi. Itu menurut Saryani Karahman. Nah, ini dari sahabat CPNS Indonesia FR, free review. Guru IPA ahli pertama SMA. Teori biogenesis, bioteknologi konvensional, mikroorganisme dan produk biotek pangan, rekayasa reproduksi, bayi tabung, kultur jaringan. Tadi kultur jaringan juga masuk ya menurut Saryani. Jadi dipelajarin inseminasi buatan, uji makanan, seperti karbo, protein, dan lainnya. Gelombang, listrik dinamis, fluida dinamis, dan besaran turunan. Tadi besaran turunan juga keluar. Selanjutnya, masih tentang IPA, medan magnet induksi, pH asam, monoprotik, pH asam lemah, ikatan hidrogen. Ini tadi pH keluar.
Kemungkinan terbentuk ikatan apa dari beberapa unsur dengan nomor atom yang diketahui. Hidrolisis parsial, pH dari nilai kelarutan suatu senyawa, tanda-tanda bahaya pada zat, pengelolaan bahan kimia, dan juga instrumen identifikasi kristal senyawa kompleks. Nah, ini dari Agita Zulhaj Anggraini. Saya juga mau berbagi pengalaman tes hari Sabtu tanggal 8 Desember sesi 1 Pemprov Lampung. Saya ambil formasi guru IPA alih pertama, lokasi SMA di Tulang Bawang Barat. Soal pedagogik 1-30 sama ya. Pedagogik TK, SD, SMP, dan SMA saya dapat semua. Padahal dia daftarnya IPA. Diberi suatu kasus, diminta solusi yang tepat. Soalnya tuh mirip kayak TKP. Ada kasus dan kita harus cari solusi yang tepat. Contohnya, Bu Rindi adalah guru di TK Mutiara. Bu Rindi menerapkan sistem belajar kelompok untuk murid-muridnya. Tetapi ada muridnya yang tidak kebagian kelompok atau teman-temannya nggak mau satu kelompok sama dia. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Rindi? Ini soal 1, pedagogik ya. 2, Pak Yudi adalah guru kelas 5 SD. Lihat di sini dia daftarnya IPA, pedagogiknya tuh tetap campur. Pak Yudi meminta siswanya mengumpulkan data dan menarik kesimpulan dari suatu diskusi. Akan tetapi, ternyata tujuan pembelajaran yang diinginkan Pak Yudi tidak tercapai. Apa yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Yaitu kegunaan ICT dalam dunia pendidikan, tujuan pembelajaran, remedial, PTK versus penelitian eksperimen. Itu soal pedagogik. Contohnya seperti ini. Soal selanjutnya ada soal nomor 31 sampai 100 itu mengenai IPA, kompetensi profesional ya. Jadi 30% kompetensi pedagogik, 70% adalah profesional. Biologi banyak tentang biokimia, uji bahan makanan apa, pakai reagen apa, hasil warnanya apa. Hasilnya warna apa? Tadi ini juga keluar. Jadi dipelajarin lagi. Bioteknologi atau etika bioteknologi dalam kehidupan manusia dan pengertian bioteknologi. Enzim-enzim dalam pencernaan. Kimia banyak soal kimia larutan seperti asam basa, garam, buffer, KSP, laju reaksi, keseimbangan. Fisika ngeblank sama sekali dan 80% soal fisika adalah perhitungan. Jadi persiapkan diri secara matang. Pada kaget sebenarnya dapat soal IPA gini karena asumsi saya dan beberapa teman lain kami akan SKB soal pedagogik dan kimia saja karena akan penempatan di SMA. Tetapi soalnya begini. Nah, waktu sesi saya tertinggi dengan nilai SKB 270. Nilai totalnya itu 500 karena sama kayak SKD, benar itu plus 5, salah itu 0. Jadi total soalnya adalah 100. Jadi kalau benar semua nilai kalian 500. Tapi kalau tidak benar semua dikaliin aja. Nah, selanjutnya ada dari Hana Bunga Januari. PTK itu kan penelitian tindakan kelas. Kalau ada permasalahan di kelas dijadiin penelitian. Nanti soalnya dikasih masalah. Terus judul PTK yang cocok itu apa? Terus soal profesional yang saya ingat mengurutkan pH asam basa dari yang terkecil. Keluar lagi nih. Tiga-tiganya ngomong ini keluar. Kurva titrasi karbohidrat, pembagian mono, di, dan polisakarida. 4. Menghitung pH larutan garam. 5. Nyari garam dan yang terhidrolisis sebagian. 6. Menghitung pH jika diketahui kelarutan. 7. Tata nama senyawa turunan alkana. 8. Isomer optik. 9. Konsep mol. 10. Menghitung MR jika titik didih diketahui.
11. Simbol bahan kimia. 12. Bahan kimia yang bisa diletakkan berdampingan. 13. Saya ingat-ingat lagi ya. Selanjutnya, yang bikin kita nyaman aja mbak, saya kerjain pedagogik semua dulu, terus lanjut profesional selevel UN. Nanti waktu soal-soal waktu kuliah, kalau yang ini jujur udah banyak yang lupa. 13. Menghitung massa hasil elektrolisis. Saya dapat 2 soal. 14. Reaksi penyepuhan. 14 lagi. Menghitung persen 2 buah senyawa hidrokarbon yang dibakar dengan oksigen dengan jumlah tertentu. Itu juga dapat 2 soal. 15. Aplikasi tekanan osmotik. 16. Aplikasi adsorbi. 17. Reaksi organik. 18. Asam amino. 19. Pengujian sampel. Pilihannya nanti ada UV vis, IR, dan lain-lain. Dan yang ke-20 adalah entropi. Oke, 13-nya ada 2, 14-nya ada 2. Kita ke soal selanjutnya. Kita ke review selanjutnya dari Sarah Saka. Formasi jabatan guru IPA ahli pertama tingkat SMA. Ambil provinsi. Kualifikasinya adalah pendidikan kimia. Yang bio dan fisika juga sama nama gurunya, guru IPA. Oh, saingannya mungkin. Sharing ya, yang masih teringat walaupun gak lulus. Pedagogik lupa antara 30 soal atau 40 soal. Pertanyaannya adalah peran guru di sekolah apa? Pilihan jawaban, mitra siswa, mengembangkan bakat, kreativitas, mengembangkan berpikir logis, kritis, dan lain-lain. Saya juga dapat yang ini. Yang kedua, hampir semua soal lebih ke penerapan pas sudah jadi guru harus ngapain dengan kasus yang terjadi. Detailnya lupa. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata yang akan dituliskan di raport dari nilai yang tersedia, plus kategorinya tadi, kategori 1 sampai 4. Mungkin masuk. Terus yang keempat, kecerdasan bahasa. Pilihannya informatif, ekspresif, verbalis, non-verbalis, satu lagi lupa. Hampir 2/3 soal, hampir 2 atau 3 soal yang ini. Terus, laboratorium virtual. Jika sebagai guru TK ada kasus bla 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 bla. Biasanya ini soalnya tuh panjang dan dilihat dari kasusnya, kamu disuruh cara penyelesaian kasus ini tuh seperti apa, kayak gitu. Jadi bisa dapatnya tuh beda-beda. Dia dapatnya guru TK. Meskipun ini untuk daftar SMA. Namanya pedagogik. Pedagogik itu campur ya. Mau kalian daftar apapun, kalian dapatnya TK, SD, SMP, SMA, SMK, kayak gitu. Yang ngebedain itu adalah kompetensi profesionalnya. Itu sesuai. Kalau kalian daftarnya IPA, SMA ya dapatnya IPA SMA, kayak gitu. Bidang IPA ada fisika, kimia, dan biologi. Dapat semua jumlah soal masing-masing sama, antara 20-an. Nah, biologinya adalah teori evolusi, penerapan bioteknologi yang sesuai dengan etika, nama mikroorganisme, mencocokkan dengan hasilnya. Terus, ada contoh-contoh bioteknologi konvensional, ada kultur jaringan, vaksin. Terus ada nama-nama penyakit atau kelainan pada manusia. Tadi ada hernia, sifilis, gorea, AIDS, dan lain-lain. Nama-nama tokoh evolusi, uji senyawa bahan makanan, hewan khas Indonesia bagian barat. Kalau pegal-pegal ada asam laktat, dibawa ke hati, diubahnya menjadi apa? Selanjutnya, fisika.
Di sini keluarnya angka penting, besaran turunan, gaya gesek, gaya potensial, gaya kinetik, gaya statis. Intinya semua adalah hitungan, kayak gitu. Terus persamaan gelombang dan juga ada frekuensi gelombang. Ada juga tentang list, ada juga yang ada satuannya radiannya. Materi apa ini saya lupa, gambar roda sepeda. Pipa organa terbuka, frekuensi, listrik menghitung hambatan dan kuat arus, bejana atau tangku bocor seperti pancuran, disuruhnya menghitung jarak air terpancar. Gaya gravitasi, yang rumusnya ada sin, cos, atau theta. Terus ada fluida, ada medan magnet. Itu tentang fisika. Terus kimia. pH asam kuat, basa lemah, basa juga keluar terus ya. pH berdasarkan indikator. Terus derajat disosiasi, laju reaksi juga tadi ada yang bilang keluar. Ketetapan Kc juga tadi ada yang bilang keluar. Ikatan ion atau kovalen, jumlah isomer juga tadi keluar ya. Ikatan antar molekul juga, dan cara mengetahui kemurnian batuan dan KSP. Selanjutnya, dari Ida Dwi Arini. Di sini sekedar sharing, barangkali ada teman formasi bio juga di sini yang belum tes. Soal kemarin yang keluar banyak banget tentang bioteknologi. Hafalin aja mikroorganisme, penghasil tempe, kecap, yogurt, tauco. Terus tentang rekayasa genetik, fusi protoplas, plasmid, cloning, hibridoma. Terus ada apa nih? Iptek yang sesuai etika, silangan Mendel, tautan, dan pindah silang. Cuma ini soalnya setingkat kuliah. Kunci dikotomi, pengelompokan makhluk hidup. Kenapa tupai dan orangutan digolongkan dalam satu kelompok? Kenapa ayo? Kenapa tupai dan orangutan digolongkan dalam satu kelompok? Uji makanan, sistem peredaran darah. Kemarin disajikan beberapa nama spesies yang asing bagi saya. Terus disuruh nentuin tipe peredaran darahnya. Penyakit dan kelainan sistem pencernaan, pembuatan apus sel epitel pipi, dan lambang kimia. Maksudnya adalah lambang bahan kimia. Terus, sudah. Jadi itu gambarannya. Kalian belajar aja. Semangat, semoga lulus. Assalamualaikum.